Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita memasuki tema 3 subtematika, yaitu ayo menjadi penemu di pembelajaran yang keempat untuk kelas 6 sekolah dasar. Sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai, selanjutnya langsung saja kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas, pemanfaat dari penemuannya, dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal ya lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan, ngelihat ya ini, dan tidak hubungannya dengan kata baku dan tidak baku. Atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Merah, kuning, hijau. Kayak balon ya. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat ya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Tadi ada kata dan bakunya ya. Ada kata kalimat tidak efektif dan perbaikannya. Ngelihat itu melihat, nemuin menemukan, sistem enggak itu tidak ya. Kalimat tidak efektif, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita pasti sudah, ini sudah ada, kita semuanya dihilangkan ya. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Kapan kita menggunakan kosakata baku? Kita menggunakan kosakata baku saat menulis surat resmi, ketika berpidato di acara formal, dan saat menyusun karya ilmiah. Mengapa kita menggunakannya? Karena kata baku tidak terpengaruh bahasa Latin atau bahasa pergaulan suatu daerah sehingga mudah dimengerti semua orang. Selain itu, untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Setelah membaca teks rambu lalu lintas, tulislah pertanyaan tentang hal yang ingin kamu ketahui. Nah, ini contohnya di sini ya. Nah, di sini ada contoh melaksanakan kewajiban dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai pengguna jalan raya. Melaksanakan kewajiban yaitu memakai helm, menunggu sampai lampu berwarna hijau saat berada di perempatan jalan. Itu biasanya itu kebanyakan kalau hijau itu berjalan ya, kalau kuning malah jalannya malah cepat itu. Karena apa? Karena akan segera merah lampunya. Itu salah ya, itu hati-hati karena kuning itu pergantian lampu. Jadi kalian jika menemui lampu kuning jangan malah kencang ya. Harus malah pelan-pelan dan ditunggu lampu merah baru berhenti. Jangan malah melaju dengan sangat kencang, itu malah berbahaya ya. Ini kalau berbicara lampu itu ada anak yang kurang mengerti, malah nanti apa itu jadi salah paham ya. Nah, jadi kalian harus mengerti apa makna lampu merah, hijau, dan kuning. Kalau merah itu berarti harus berhenti, hijau berjalan, kuning itu hati-hati. Jadi tidak boleh malah malah melaju dengan kencang. Seperti pada cerita kocak ini ya, ada seorang anak yang
Apa itu? Sedang naik sepeda. Dia itu saat berada di mendekati perempatan, lampunya merah. Nah, apa yang dia lakukan? Dia malah berjalan ya, lampu merah malah berjalan. Akhirnya diberhentikan sama Pak polisi. Prit gitu. Nak, kamu berhenti. Ada apa, Pak? Kamu apa tidak tahu? Itu artinya apa lampu merah itu? Wah, Bapak ini gimana tuh? Merah itu artinya berani, Pak. Putih itu suci, Pak. Iya, itu kalau bendera merah putih, merah berani. Nah, kalau kamu di sini, ini ada lampu lalu lintas, kamu berani menyeberang pada saat lampu merah, ya kecelakaan nanti. Ya, itu cuma guyonan saja ya. Membawa perlengkapan berkendara seperti SIM dan STNK, menggunakan lajur jalan sesuai dengan ketentuan, menyalakan lampu saat berkendaraan. Sedangkan yang tidak melaksanakan kewajiban adalah menerobos lampu merah. Nah, ini tadi ya, merah artinya berani, makanya diterobos. Tidak menggunakan helm, tidak membawa surat kelengkapan, melawan arus saat berkendara, tidak menyalakan lampu saat berjalan maupun berbelok. Akibat tidak melaksanakan kewajiban, yaitu meningkatnya jumlah kecelakaan, keselamatan pengguna jalan semakin terancam, kemacetan lalu lintas semakin parah, kebiasaan melanggar lalu lintas menjadi budaya. Selain lampu lalu lintas, terdapat juga rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sini ada gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diskusikan dengan teman kalian apa arti masing-masing dari rambu tersebut, apa manfaatnya, jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya, apakah kamu pernah melihat rambu-rambu lain di jalan. Sekarang, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajibanmu dengan tanggung jawab? Nah, bisa kalian ceritakan ya hal-hal yang kamu tulis. Misalnya ada contoh hak yang kamu dapatkan, kewajiban, penilaian mengenai hak dan kewajiban, manfaat melaksanakan hak dan kewajiban, hal-hal yang masih perlu diperbaiki, hal-hal yang dapat kamu perbaiki. Nah, menurutmu kenapa rambu lalu lintas berbentuk lingkaran, tidak kotak ya? Nah, ayo terus berusaha menjadi penemu ya, karena seorang penemu mempunyai sikap pantang menyerah. Patuh terhadap tata tertib dan peraturan di jalan raya. Menunjukkan perilaku patuh terhadap tata tertib dan peraturan yang terdapat di jalan raya adalah cerminan sikap warga negara yang melaksanakan kewajiban. Jelaskan pendapatmu. Nah, di sini sudah Ibu contohkan ya jawabannya. Apa yang telah kamu lakukan dalam rangka menghargai orang lain? Nah, di sini juga ada contoh jawabannya. Tuhan menginginkan umatnya tertib dan taat kepada aturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikan contohnya di sini juga sudah Ibu contohkan. Demikian dari pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.